selamat malam Eureka Woman Lovers. Kita ketemu lagi di episode ketiga webinar seri dalam rangka Hari Kartini. Dan di episode ketiga ini kita juga masih bersama para supporter kita, yaitu ada Hero Drinks, lalu ada juga aplikasi Hening, dan juga komunitas mengenal diri. Nah, ini terkait komunitas mengenal diri ini terkait dengan narasumber kita saat ini, yaitu Dokter Salma Kiana. Nah, saya nanti pasti Dokter Salma ini juga memperkenalkan diri, cuman sebagai pengantar, beliau ini memang dokter lulusan FKUI dan yang menarik dia adalah founder dari Yayasan Mengenal Diri Indonesia. Juga pengarang buku, judulnya menarik nih, bukan buku-buku kesehatan yang mungkin kadang-kadang boring ya. Ini buku The Book of Dreams gitu ya. Jadi ini sangat relate sebenarnya dengan keadaan kita sehari-hari. Dan juga beliau mental health pembicara speaker di berbagai event. Nah, selain itu, Dr. Salma ini juga Putri Indonesia DKI Jakarta favorit tahun 2023, lalu 2017 jadi None Jakarta Utara dan Putri Batik Nusantara. Jadi banyak ya, ini apa pengalamannya kayak pasti juga jadi kita seru bisa untuk tahu berbagi pengalaman dari Dokter Salma ini. Nah, saya mau menyapa, halo, ini saya panggilnya dokter, dokter Salma, Salma aja. Sama aja juga nggak apa-apa, Kak Mirna. Aduh, Oke, thank you Salma. Nah, sebelumnya dari Eureka Woman kami berterima kasih sudah mau mengisi webinar ini ya, di mana kita bicara sebenarnya tentang self awareness dan bagaimana hubungannya tentang self awareness dengan cinta yang manipulatif gitu ya. Karena ini menarik karena dengar-dengar katanya juga mau ngeluarin buku berjudul The Book of Love ya. Nah, betul. ini love itu kan sebenarnya spektrumnya besar sekali ya gitu. Hmm. Dan kadang-kadang ya mungkin kita perempuan suka apa ya, terromantisasi kali ya dengan film-film yang kita tonton. Jadi kita suka mungkin mikir, aduh cinta itu mestinya ABC. Misalnya yang namanya menyatakan cinta itu misalnya harus ngasih bunga gitu kan, harus dating. Nah itu kan belum tentu bisa benar bisa enggak gitu ya. Dan malah bisa menjebak kita. Nah untuk itu kita tahu sebenarnya apa sih gitu yang namanya cinta manipulatif dan hubungannya dengan self awareness. Silakan Salma untuk berbagi. Oke, Kak Mirna, thank you so much. Aku akan langsung share screen ya. Judulnya memang Waspada Cinta Manipulatif. Wow, kayak mengerikan. Tapi sebenarnya hari ini mungkin aku tidak akan terlalu banyak menyampaikan satu arah atau kayak ngasih lecture gitu ya. Aku percaya setiap orang itu sebenarnya udah tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk dirinya sendiri. Aku percaya setiap orang itu punya kapasitas untuk memilih em, apa yang terbaik untuk dirinya. Tapi terkadang cuman perlu difasilitasin aja. Cuman perlu kayak ada yang ngingetin kayak sini sini belok sini gitu. Kayak jangan belok situ gitu. Tapi sebenarnya dia sendiri udah tahu gitu. Nah, jadi hari ini kita bakal ada sesi refleksi juga. Kalau teman-teman yang lagi nonton ini mungkin di awal-awal boleh sambil dengerin aku sambil cari buku em, buku tulis dan pulpen notebook apa aja buat journaling. Kalau bisa sih tulis tangan ya, karena proses kognitifnya akan berbeda ketika tulis tangan. Atau kalau lagi nggak ada banget, nggak apa-apa nanti boleh dijawab pertanyaan-pertanyaannya di notes handphone gitu ya. Itu kalau terpaksa banget kalau nggak ada banget notebooknya. Ya, nah dulu ketika belum mengenal diriku sendiri, ternyata em, luka aku itu banyak yang aku coba untuk sembuhkan, tapi disembuhinnya cuman kayak pakai Hansaplast doang gitu ya, bukan bener-bener disembuhin dengan total gitu ya. Pakai Hansaplast doang itu dengan hubungan-hubungan yang tidak sehat gitu.
Nah, jadi mungkin hari ini lebih ke sharing aja ya, em, refleksi aku, my own journey, dan nanti aku akan share juga apa sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan ke diri teman-teman sendiri, gitu. Oke, nah jadi I will start dengan sebuah kalimat ini. Sebenarnya kalimat ini itu menjadi sebuah refleksi sih buat teman-teman. Yang dulu ini juga jadi refleksi buat aku ketika pertama kali baca ini. Kalimatnya adalah, kita bisa tahu gimana seseorang mencintai dirinya sendiri dari pasangan yang dia pilih. Kira-kira apa sih yang muncul di pikiran teman-teman ketika mendengar kalimat ini? Apakah rasanya kayak, "Hmm, kok aku tersinggung ya?" Gitu, atau jadi sadar kayak, "Oh, kok kayaknya berarti pasangan yang gue pilih nggak sesuai ya dengan cara gue mencintai diri gue sendiri atau cara gue ingin dicintai." Atau justru kebalikannya, kamu udah ngerasa bangga, kamu ngerasa tenang, kamu ngerasa bersyukur karena, "Yes, I chose the right partner then." Gitu, gitu. Aku tahu kalimat ini mungkin kadang rasanya agak confronting ya, especially ketika aku dulu juga pas pertama kali dengar kalimat ini langsung sadar kayak, wah berarti pasangan yang lagi aku bersamai sekarang nih nggak tepat nih gitu. Karena biasanya, pasangan yang kita pilih, itu tuh bukan kita tuh seringkali fokus terhadap merekanya ya, terhadap orang lain gitu. Kayak, dia nih perilakunya gimana sih sama aku? Dia atau bahkan dia salahnya apa? Dia red flag-nya apa gitu? Dia warning signs-nya apa? Itu penting juga ya, penting juga of course untuk kita tahu apa sih red flag-nya, hubungan yang toksik, itu penting gitu. Tapi kita juga sering lupa kalau ketika kita berrelasi, berhubungan, itu bukan cuma tentang siapa sih orang yang ada di hadapan kita, bukan cuma tentang siapa yang kita pilih, tapi tentang diri kita juga. Aku lanjut, ini juga sebuah kalimat yang aku pertama kali denger, aku nggak paham. Aku pertama kali denger ini pas SMA. Terus seiring dengan adulting, oh lama-lama gue paham nih. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan. Of course kita semua kan pengennya cinta gitu kan ya. Tapi kita menerima apa yang kita rasa kita pantas dapatkan. Jadi ini aku bukan mau menyalahkan teman-teman, misalnya nih kalian lagi ada di hubungan yang toksik terus kayak, oh berarti karena gue ngerasa gue pantas dapat yang toksik ya, jadi gue ada di hubungan yang toksik. Enggak, bukan nyalahin teman-teman ya, karena of course kita semua pasti pernah lah in one way or another ada di situasi seperti itu. Tapi aku mau bring awareness aja tentang seberapa besar sih pengaruh hubungan kita dengan diri sendiri terhadap hubungan kita dengan orang lain, terhadap hubungan eksternal kita, gitu. Cara kita menerima cinta dari orang lain itu sangat dipengaruhi dari seberapa kita merasa pantas sih menerima cinta. Sebaiknya kita tuh nggak belanja, kita nggak grocery shopping saat kita lagi kelaparan. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita lagi kelaparan banget, terus kita masuk kayak ke Indomaret, Alfamart, semua kan kita ambil ya. Mau itu coklat, mau ciki, Cheetos, apapun minuman bersoda kita ambil kan. Kayak, ya lapar, lapar, lapar gitu. Tapi habis itu sugar rush doang kan. Kayak, oke kenyang saat, habis itu crush lagi, kayak lapar lagi gitu. Atau bahkan kita nggak ngerasa nyaman sama badan kita, kayak aduh, nggak enak lagi habis makan makanan yang nggak sehat gitu. Nah, sama halnya dengan berelasi. Pada saat itu di cerita aku tadi gitu ya, dan mungkin ini relate sama teman-teman dalam relate kecil atau relate besar gitu ya. Mungkin kalian juga pernah mencari hubungan, mencari pasangan ketika lagi kosong-kosongnya, lagi lapar-laparnya, lagi mencari validasi gitu ya. Nah, akhirnya jadinya apa? Akhirnya ya udah semua-semua kita kira cinta, kita anggap cinta, padahal bukan gitu ya. Nah, ini um, aku pernah belajar ini dari ada ada buku um, namanya adalah How to Be Loved, bukunya yang nulis Humble the Poet. Dia tuh membedakan antara fast food love versus nourishing love. Nah, mungkin ini konsep yang gampang banget untuk di-grasp, tapi menurut aku sangat praktikal dan bisa gampang diingat lah sama teman-teman. Kadang, bukan kadang, sering kali,
kita menyalahartikan hal-hal yang ada di list fast food love ini ya sebagai cinta. Misalnya validasi, kontrol. Kontrol tuh contohnya kayak kamu jangan main sama dia lah, kamu jangan pulang jam segini, kamu gak usah ikutan lah ekstrakurikuler itu gitu. Ada temanku yang dulu suka nari, terus dia bilang kamu gak usah nari lagi lah gitu ya. Tapi kita kira itu cinta, kita kira oh berarti dia peduli banget sama gue gitu kan. Berarti dia em, kayak sayang banget sama gue karena dia nggak mau gue gini 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 gitu. Yang ketiga adalah dipuja, dikagumi. Sebenarnya dipuja, dikagumi itu adalah hal yang pasti akan terjadi dalam semua hubungan ya. Maksudnya itu suatu hal yang bukan berarti itu hal yang buruk, tapi ketika dipuja, dikagumi, divalidasi itu menjadi dasar dari harga diri kita. Nah, itu yang tidak sehat. Itu yang menjadi kita sebut fast food love. Kenapa fast food love? Karena rasanya cepet, intens, enak banget, ya kan? Tapi ya cuman sesaat gitu. Dan itu hanya memberi makan ego kita aja. Sedangkan yang kita inginkan adalah cinta yang nourishing, yang jangka panjang nourishment ya. Kayak gimana sih cinta yang nourishing itu? Of course yang nggak bikin kita ngerasa bingung, nggak bikin kita takut kehilangan diri sendiri maupun takut kehilangan orang tersebut, nggak bikin kita harus mengecilkan diri atau jadi orang lain. Mengecilkan diri dan jadi orang lain ini biasanya sifatnya subtle ya, atau kayak mungkin nggak terlalu kelihatan gitu. Sesederhana misalnya, ya udah deh gue pura-pura suka apa yang makanan apa yang dia sukain, padahal sebenarnya gue nggak suka banget. Bisa dari sesederhana itu sampai hal-hal besar, sampai kayak decision hidup atau pilihan hidup juga. Nah, jadi banyak dari kita nih yang sekarang ini mengejar cinta, menginginkan cinta, tapi belum benar-benar mendefinisikan cinta yang nourishing buat aku tuh kayak gimana sih. Gitu. Kalau tadi aku udah jelasin tentang fast food love versus nourishing love, of course sebenarnya yang penting adalah nanti kita akan refleksi untuk mengenal diri kita sendiri ya. Tapi aku tidak bisa pungkiri penting juga untuk kita bisa bagaimana mengenal orang yang ada di depan kita kan. Jadi di sini aku akan share singkat aja ngasih this is an observational framework atau kayak tips lah ya, tips untuk bisa mengobservasi um, orang di depan kita. Karena ketika kita dating itu kan sebenarnya it's about discernment kan. Bagaimana kita bisa memilih yang mana nih yang benar-benar selaras dengan aku atau tidak. So, give, menurut aku dalam dating ya, kita juga coba untuk kayak give small boundaries dan lihat bagaimana orang itu respect our boundaries atau enggak. Gitu. Oke, ini 3 tips dari aku. Aku rangkum di sini ada 4C yang semoga teman-teman juga bisa latihan. Karena mengenal diri itu bukan kayak sebuah teori, bukan suatu webinar, satu webinar terus kalian langsung kenal sama diri sendiri, tapi adalah sebuah lifelong journey. Bahkan aku juga nggak bisa bilang sekarang aku udah kenal sama diri aku seutuhnya gitu ya. Jadi ada 4C di sini. C yang pertama adalah curiosity atau rasa penasaran. Kita perlu penasaran dulu sama diri kita sendiri. Setiap hari itu pasti ada hal yang bisa kita kenali dari diri kita sendiri. Apa sih yang aku suka atau nggak suka? Misalnya sesimpel itu. Percaya deh, banyak banget orang yang lebih tahu apa yang pasangannya suka dibanding apa yang dirinya sendiri suka. Atau bahkan apa yang pak mantannya nggak suka dibanding yang diri sendirinya nggak suka. That was me. Aku dulu kayak gitu. Aku lebih tahu bagaimana nge-please my partner daripada nge-please diri aku sendiri. Jadi mulai dari rasa penasaran itu. Terus apa yang aku mau? Sampai ke apa sih sebenarnya nilai hidup aku? Menurut aku nilai hidup atau value ini penting banget. Tapi seringkali kita tuh nganggepnya, ya udahlah value hidup, tahulah value hidup gitu. Value hidup tuh apa sih? Misalnya apa yang penting buat kamu? Misalnya orang bakal jawab pasti ya keluarga, ya kesehatan, misalnya gitu. Apakah betul itu yang penting untuk kamu atau cuman ya itu kata-kata yang kayaknya penting gitu. Yang ya menurut masyarakat ya lu budaya ketimuran lu harus selalu mengutamakan keluarga. Tapi apakah betul itu yang benar-benar menjadi value hidup kamu? Nah, contohnya itu kayak gitu tuh. Itu yang menurut aku harus kita gali, itu bagian dari proses mengenal diri, supaya nanti ketika kita berelasi, kita nggak terombang-ambing sama value-nya orang lain, gitu.
Lalu yang kedua adalah capacity. Capacity di sini adalah kapasitas secara emosional gitu. Karena seringkali ketika kita berelasi banyak yang menggantungkan kalau gue lagi stres, gue lagi sedih, gue lagi marah, ya pasangan gue dong yang harus meregulasi emosi gue. Nggak bisa kayak gitu karena ya bayangin aja pasangan kita itu juga seorang manusia sama dengan kita yang punya kapasitasnya sendiri, punya kesibukannya sendiri, punya lukanya sendiri juga gitu. Jadi of course ketika dalam berelasi yang sehat kita saling 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 sebenarnya co-regulating ya namanya. Kita saling membantu lah gitu. Tapi tetap tanggung jawab untuk meregulasi emosi sendiri itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi bagian dari mengenal diri adalah juga mengenali emosi kita. Berlatih untuk kenalan sama emosi. Caranya yang paling sederhana, tips dari aku, teman-teman boleh googling, ada yang namanya emotion wheel atau roda emosi. Nah, kalau aku dulu awal-awal latihan itu naruh kayak reminder di kalender handphone aku beberapa kali dalam sehari untuk lihat roda emosi itu dan pilih dengan jujur saat ini apa yang sedang aku rasakan. Sesederhana itu. Nggak perlu di overthinking, overanalyzing, cukup sesederhana itu aja. Itu buat aku latihan yang efektif awal-awal. Nanti lama-lama mungkin teman-teman akan bisa eh, naik level kan gitu, mulai di proses emosinya. Tapi mulai dengan mengenali emosi dulu itu udah salah satu step yang luar biasa banget juga buat teman-teman. Yang ketiga adalah compassion. Compassion adalah tadi menyadari kalau ya kita semua manusia yang pernah berbuat salah. Ya kayak aku tadi, semakin kita mengenal diri, semakin sadar kalau kita tuh nggak sempurna gitu. Tapi kalau kita nggak bawa self compassion, ya jadinya kita cuma ngejudge diri sendiri aja. Nah, sederhananya, compassion itu adalah bertanya ke diri sendiri, kalau aku jadi sahabat untuk diri aku sendiri, apa yang akan aku katakan atau apa yang akan aku lakukan kepada diriku? Gitu. Yang keempat, terakhir adalah komitmen, karena proses mengenal diri adalah proses seumur hidup. Jadi, adalah kita juga perlu komitmen, perlu kesetiaan. Komitmen itu bukan cuma terhadap orang lain ya, tapi juga terhadap diri kita sendiri, terhadap proses yang kita lalui untuk menjadi diri kita yang kita inginkan gitu. Dan aku percaya sih kalau misalnya kita membawa 4C ini dalam keseharian kita, kita berlatih untuk mengenal diri, maka kita juga akan mengattract orang-orang yang juga sedang dalam proses itu. Tentunya kita nggak harus sempurna. Kita nggak harus 100% udah mengenal diri, 100% udah self-love, baru kita masuk ke sebuah hubungan. Menurut aku itu juga nggak realistis. Dan justru dalam berelasi, kita akan banyak belajar tentang diri kita sendiri. Ada hal-hal yang tadinya jadi blind spot, hal-hal yang tadinya kita nggak sadari, kita sadar setelah kita berelasi gitu. Tapi em, aku aku nggak tahu teman-teman yang nonton sudah saat ini berelasi, berhubung ada pasangan romantis gitu ya, atau mungkin masih single era gitu ya. Tapi either way, bahkan aku pun sekarang yang sudah menikah, sudah punya anak, ini 4C ini masih aku bawa gitu. Jadi ini adalah sebuah proses yang seumur hidup, bukan cuman untuk cari pasangan aja gitu. Oke. Nah, jadi terakhir karena kayak kan kita ngomongin cinta manipulatif ya. Nah, menurut aku manipulasi itu bukan bukan karena kita nggak sadar orang ini ada red flag gitu. Bukan karena kita nggak tahu kurang knowledge tentang red flag enggak gitu. Tapi seringkali karena kitanya sendiri yang belum kenal apa sih kompas internal, atau kompas internal tuh yang aku maksud adalah apa yang penting dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya adalah kapan kamu merasa paling bangga dengan diri kamu sendiri? Bangga itu bisa jadi hal besar, bisa jadi hal kecil, bisa jadi sesederhana kayak aku bangga aku menjadi teman yang baik untuk temanku saat dia lagi kesusahan misalnya, atau bangga dengan misalnya lulus uh, sebuah apa program kuliah atau apa gitu ya. Jadi bangganya ini besar kecilnya kembali ke masing-masing teman-teman. Ya. Kapan kamu ngerasa paling bahagia dalam hidup kamu? Nah, mungkin buat buat orang juga ada yang kayak apa bedanya bangga dan bahagia gitu ya. Ini kembali ke masing-masing sih. Nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah juga. Tiga, dalam hal apa sih kamu paling merasa nggak nyaman atau sering ngerasa nggak nyaman? Misalnya
Hmm, misalnya nggak nyaman kalau harus jauh dari keluarga misalnya, atau nggak nyaman kalau em, harus apa ya, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang em, nggak jujur gitu. Tapi ya itu bagian dari pekerjaan, misalnya ada yang kayak gitu. Kapan sih kamu merasa sangat puas dalam hidup kamu? Misalnya tadi ada yang kalau lagi sharing sama orang-orang atau lagi berbuat baik ya tadi. Tapi mungkin nanti pas journaling dibikin sangat detail ya teman-teman. Jadi biasanya aku akan ajak teman-teman untuk pilih 3 sampai 5 kata yang menggambarkan nilai hidup kamu yang mungkin bisa ditarik benang merahnya dari jawaban-jawaban sebelumnya. Misalnya tadi ada yang jawabannya banyak tentang berbuat baik sama orang lain. Berarti misalnya kata yang tepat adalah service, misal. Atau tadi happy ketika anak sembuh dari sakit, ketika happy ketika bersama keluarga. Berarti mungkin value-nya adalah family, misal. Atau health, bisa jadi gitu. Dalam hubungan kamu, mungkin yang sekarang atau sebelumnya, atau yang kamu bayangkan, apa sih yang dulunya tuh kamu anggap sebagai cinta, tapi ternyata kamu sadar itu nggak selaras dengan nilai hidup kamu? Pertanyaan yang terakhir dari aku adalah, oke, kalau tadi adalah yang mungkin sudah dialami dan tidak selaras, sekarang coba dibayangin hubungan yang selaras dengan value hidup kamu tuh kira-kira kayak gimana? How do you feel in the relationship? Bagaimana kamu merasa di dalamnya? Bagaimana kamu diperlakukan dan memperlakukan diri sendiri. Jadi again, bukan cuma tentang pasangannya ke kita, tapi diri kita sendiri tuh kayak gimana sih treating ourselves kalau kita udah dalam hubungan yang selaras dengan value hidup kita. Ya. Thank you Salma. Thank you, Kak Mirna, Kak Thank you. Mika, Awa, Kak Wino, Kak Mira, Kak Thank you, Mir. Dok. Thank you. Dokter Ya, Sam. Ya, thank Thank you, Kak you. Mirna.